Matematika Kepon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dengan mata kuliah Geografi Sumber Daya Lahan dengan judul Sumber Daya Lahan untuk Pertanian dalam Berbagai Potensi, Permasalahan, dan Strategi Pemanfaatan. Oke, baik, saya akan membacakan poin-poin penting dalam pembahasan ini. Yang pertama, potensi sumber daya lahan pertanian. Untuk potensi sumber daya pertanian, informasi dan data potensi sumber daya lahan Indonesia masih sangat bervariasi, di mana data yang rinci masih terbatas. Data sumber daya lahan yang rinci biasanya divisualisasikan pada peta sumber daya lahan atau tanah dengan skala besar, skala peta 1/100.000, dan sebaliknya pada skala kecil atau eksplorasi 1/1000 untuk seluruh kawasan Indonesia. Telah tersedia informasi potensi sumber daya lahan dalam bentuk Atlas Sumber Daya Lahan Eksplorasi Indonesia atas arahan tata ruang pertanian Indonesia, Atlas Pewilayaan Komunitas Pertanian Nasional, dan Atlas Sumber Daya Iklim atau Agroklimat. Yang berikut, lahan tersedia untuk perluasan areal. Lahan tersedia untuk perluasan areal pertanian adalah potensial atau sesuai secara biofisik untuk pertanian yang saat ini belum dimanfaatkan, baik untuk pertanian maupun non-pertanian atau BBSDLP 2008. Di antaranya lahan yang ditumbuhi oleh alang-alang atau semak berlukar sama dengan lahan potensial. Lahan tersedia untuk perluasan areal pertanian juga belum mempertimbangkan status kepemilikan baik secara adat maupun undang-undang agraria. Oleh sebab itu, lahan potensial dan lahan tersedia dapat berada pada kawasan budidaya yang dapat berupa lahan basah atau sistem sawah, dan lahan kering yang sudah diusahakan atau berada pada kawasan budidaya, hutan atau hutan produksi atau hutan konversi, hutan tanaman industri atau HTI, dan kawasan hak penguasa hutan HPH, baik yang dikelola untuk perhutani dan perkebunan negara maupun swasta. Berikut yang ketiga, permasalahan pemanfaatan sumber daya lahan. Potensi dan ketersediaan sumber daya lahan untuk pertanian Indonesia masih cukup luas. Namun pada masa yang akan datang diprediksi akan terjadi kompetensi pemanfaatan antara sektor dan subsektor. Pembangunan baik di dalam subsektor pertanian sendiri, terutama antara pangan bionegri maupun antara pertanian dan non-pertanian. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya lahan yang berikut. Keempat, degradasi sumber daya lahan. Kegiatan pembangunan selain menghasilkan manfaat juga membawa risiko atau dampak negatif terhadap lingkungan. Manfaat dan risiko tersebut harus diperhitungkan secara seimbang. Dampak negatif yang harus dapat ditekan menjadi minimal atau jika mungkin dihilangkan sama sekali, sedangkan manfaat harus ditingkatkan agar kegiatan pembangunan berdampak optimal terhadap lingkungan, biofisik, sosial, dan ekonomi. Berikutnya, yang kelima, alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian pada dasarnya merupakan suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Yang berikut keenam, kompetensi penggunaan dan fragmentasi lahan. Kompetisi penggunaan dan fragmentasi lahan pada masa yang akan datang, persaingan penggunaan lahan antara masing-masing sektor seperti pertanian, perindustrian, pertambangan, dan pekerjaan umum. Infrastruktur pemukiman industri sulit dihindari sektor pekerjaan umum, dan industri selama ini sangat besar pengaruhnya terhadap sektor pertanian, khususnya dalam pemanfaatan lahan pertanian dan produktif. Next, yang berikut, strategi pemanfaatan lahan. Strategi pemanfaatan lahan untuk perluasan areal pertanian Indonesia berdasarkan perhitungan 2007 masih terdapat lahan tersedia sekitar 30, juta hektar, sedangkan pada tahun 1997 masih sekitar 40 juta hektar. Dengan demikian, dalam kurun waktu 10 tahun telah terjadi pengurangan lahan tersedia untuk perluasan areal pertanian sekitar 9,3 juta hektar, atau rata-rata tiap tahun berkurang sekitar 930 hektar.
Kesimpulan saya, lahan potensi maupun lahan tersedia untuk perluasan area pertanian di Indonesia masih cukup luas. Namun dengan semakin derasnya kebutuhan akan lahan, baik lahan untuk pertanian maupun non pertanian, maka perlu kehati-hatian dalam penggunaan kompetensi penggunaan lahan pada masa yang akan datang sebagai konsekuensi dari upaya mempertahankan ketahanan pangan nasional. Pengembangan bionegeri atau biofuel perlu segera diatasi. Mungkin itu saya hasil dari paparan singkat saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.